Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur hari ini karena kita diberikan kesempatan yang indah, yang bagus seperti ini untuk kita bersama-sama di dalam komunitas belajar kita melaksanakan kegiatan berbagi. Karena memang ini salah satu wadah. Disinilah wadah kita dalam komunitas belajar ini. Kita boleh berbagi bersama melalui komunitas ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 pada program pendidikan guru penggerak ini akan melaksanakan salah satu tugas saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman saya tentang budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan ini. Saya berdiri di tempat ini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu semua. Saya berdiri di tempat ini salah satunya karena tugas dan salah satunya juga karena saya merasa bertanggung jawab untuk berbagi. Sebagai anggota komunitas, selayaknya lah kita saling berbagi, saling melengkapi. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, budaya positif ini saya akan mulai dari adanya teori kontrol atau teori pilihan yang diungkapkan atau dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya, di dalam teori ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini mengandung makna disiplin, khususnya disiplin terhadap diri. Kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar kita bisa mencapai tujuan mulia. Nah, apa tujuan mulia kita? Yaitu
menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi pada teori ini atau pernyataan ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, dengan cara mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan diri berarti kita mengontrol diri, mengenal diri, menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai suatu tujuan mulia dengan berdasar pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai yang universal itu terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya rasa kalau profil pelajar Pancasila ini kita sudah hafal di luar kepala. Ya, di dalam PMM juga materi ini sudah Bapak Ibu kita semua telah membukanya dan mempelajarinya. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, selain tadi menurut teori ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri saja. Ada juga pernyataan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, dari pernyataan ini muncullah teori motivasi. Teori motivasi. Saya rasa kita semua sudah tahu teori motivasi itu, ya, hal-hal apa yang membuat seseorang itu melakukan atau bertindak. Ya, yang pertama menurut teori motivasi, seseorang itu melakukan tindakan karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, kalau kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan PR yang kita berikan, kira-kira murid kita ini yang mengerjakan PR ini termotivasi karena apa? Mungkin ada yang mengerjakan PR karena takut dihukum oleh gurunya. Ada kemungkinan ya Bapak Ibu? Ya, karena takut dihukum. Karena sudah disepakati siapa yang tidak mengerjakan PR, ini hukumannya. Mereka takut, sehingga mereka bertindak, mereka berperilaku mengerjakan PR-nya. Selain itu, kira-kira apa lagi kira-kira yang membuat anak-anak kita ini mengerjakan PR-nya selain motivasi karena dia takut untuk dihukum, untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya. Untuk mengharapkan imbalan. Untuk mengharapkan imbalan. Kalau saya mengerjakan PR ini, ibu guru akan memberikan saya nilai yang bagus. Kalau anak-anak SD biasa dijanji bintang ya. Biasa dijanji bintang. Siapa mengerjakan PR, nanti ibu kasih 5 bintang. Hore, ayo mari kita kerja PR. Bu, ini PR-nya. Mana bintang saya, Bu? Ya, mereka mengharapkan imbalan. Kalau saya mengerjakan PR ini, saya pasti dipuji oleh ibu guru. Wah, saya suka dipuji. Mengharapkan penghargaan supaya dipuji,
supaya saya diberikan bintang. Nah, jadi motivasi anak-anak kita, kalau kita melihat anak yang mengerjakan PR, mengumpulkan PR itu tepat waktu, dua kemungkinan motivasinya. Mungkin termotivasi karena hukuman, takut hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan ini, nanti saya dimarahi ibu guru. Kalau saya tidak mengerjakan ini, tidak enak kepada ibu guru. Ya, menghindari ketidaknyamanan. Kemungkinan kedua, tindakan seseorang itu karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal yang berada dari luar diri anak-anak kita. Ya, coba kita berpikir lagi, merefleksikan diri kita sendiri. Tadi kita memikirkan anak-anak kita. Sekarang kalau kita melihat diri kita, kita merefleksikan kita sebagai guru, kita hadir tepat waktu di sekolah ini karena apa? Apakah karena kita takut ceklok kita di situ terbaca bahwa terlambat datang, ataukah kita berpikir bahwa saya cepat datang ke sekolah ini, saya dipuji ibu kepala sekolah, saya akan diberikan penghargaan, saya akan diumumkan di upacara bahwa guru ini datang paling pertama di sekolah. Wow, pujian. Apa dampak dari penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan? Penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan yang kita berikan kepada anak itu bisa merusak hubungan. Kalau kita memberikan bintang kepada anak-anak kita, menjanjikan 5 bintang, anak-anak kita yang lain bagaimana? Iri. Si ini ibu guru kasih 5 bintang. Terjadi hubungan yang renggang di antara kalangan anak-anak kita, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Semakin dipuji, akhirnya kualitasnya karena terlalu keseringan dipuji bisa memungkinkan kualitas kerjanya mematikan kreativitas. Semakin sering diberikan penghargaan, kreativitasnya semakin menurun. Dan penghargaan itu sebenarnya merupakan suatu penghukuman. Ya, jadi ini tadi. Kedua, motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga apa? Motivasi untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Kita meyakini bahwa nilai-nilai ini yang memang kita yakini, kita percayai nilai-nilai tersebut. Nah, inilah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam kita. Kita meyakini akan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Anak-anak kita yang mengerjakan PR itu dengan betul-betul meyakini bahwa memang ini adalah salah satu tugas saya harus lakukan ini supaya saya semakin berkembang, kemampuan saya semakin bertambah. Itu tandanya bahwa dia memiliki motivasi dari dalam, bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi muncul dari dalam diri sendiri bahwa saya harus melakukan tindakan ini karena ini penting bagi saya, ini demi untuk kebaikan saya sendiri. Nah,
Bapak Ibu, di dalam motivasi intrinsik ini, dengan mengembangkan dan dengan memahami bahwa di dalam diri kita ada nilai-nilai, kita korelasikan dengan pernyataan yang pertama tadi tentang disiplin diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi disiplin diri sangat berkaitan erat dengan motivasi yang ketiga ini, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, dengan meyakini nilai-nilai yang ada pada diri kita, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga dengan demikian kita bisa mencapai suatu tujuan mulia. Tadi sudah ada saya tampilkan bahwa tujuan mulia dengan berdasar pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang kita rancang di dalam kelas kita pada saat kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi dari kegiatan membuat keyakinan kelas itu sebenarnya sudah mengajak anak untuk menumbuhkan motivasi diri, menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Beriman, apalagi Bapak Ibu boleh kita sebutkan sama-sama? Berkebinekaan global, mandiri, gotong-royong, kreatif, nalar kritis. Ya, oke. Nah, itu nilai-nilai tersebut kita kita gunakan dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Di situ kita mencoba mengajak anak untuk memunculkan atau membentuk anak ini supaya motivasi intrinsiknya itu bisa terbentuk. Dari keyakinan kelas ini akan mengarah kepada kesepakatan dalam kelas kita. Jadi saya rasa Bapak Ibu kita semua sudah melakukan ini di dalam kelas kita, membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu. Apa yang kita yakini di dalam kelas kita? Keyakinan-keyakinan kelas yang kita inginkan, yang kita bentuk secara bersama-sama, yang kita bahas bersama-sama. Buatlah sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak didik supaya nanti mereka bertindak, berperilaku memang betul-betul pada nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka bertindak bukan karena takut dihukum. Saya harus mengembalikan buku-buku ini ke rak buku karena saya takut dihukum. Saya harus mengembalikan buku-buku ini ke rak buku kembali, merapikan kembali supaya guru saya menghargai saya, memberikan penghargaan. Bukan itu yang kita harapkan dari anak-anak kita, tetapi kita menginginkan dengan kesadaran sendiri, dengan keyakinan bahwa keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab itu dengan merapikan buku-buku, mengembalikan buku-buku itu ke rak buku. Ada rasa tanggung jawab. Jadi motivasinya intrinsik, motivasi dari dalam untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri yang dimilikinya demi untuk mencapai tujuan mulia. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiga tentang model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang.
Ya, pernyataan ketiga dari teori kontrol ini. Di dalam model berpikir menang-menang ini muncullah suatu 5 posisi kontrol guru. Disinilah bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita dengan melihat tindakan-tindakan dari anak didik kita, perilaku-perilaku anak didik kita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa anak-anak ini bertindak, berperilaku karena ada motivasi. Kita tidak tahu apakah dia bertindak karena termotivasi, takut dihukum, ataukah dia bertindak karena berperilaku karena ingin mengharapkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Ya, disinilah posisi kontrol guru. Mari kita bahas satu persatu. Penghukum. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu posisi penghukum. Ada saya siapkan video untuk kita simak bersama bagaimana posisi kita di saat kita berada pada posisi penghukum. Mari kita saksikan bersama. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Bagaimana dengan nada suaranya? Keras. Apalagi yang kita bisa simak tadi dari video ini, selain nada suara, kalau kita berada pada posisi penghukum, suaranya keras, tidak memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk berbicara. Apalagi yang tadi kita bisa simak dari video ini, ciri-ciri seseorang yang berada pada posisi penghukum. Menanyakan apa masalahnya sehingga terlambat. Tidak menanyakan masalah kenapa dia terlambat, langsung saja terkesan menghakimi. Tidak memberi peluang untuk memberikan apa? Menyampaikan alasannya. Tidak memberi peluang kepada anak ini untuk menyampaikan alasan keterlambatannya. Ya. Pertanyaan kepada kita, pernahkah kita berada pada posisi? Itu posisi yang pertama. Kita melihat lagi bagaimana tentang posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan pemeran yang sama. Benar, karinter enggak di kamu. Kalau ada dia lalu. Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu nanti aku. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
biasa. Biasa kupon sulit yang 9G. Tegur bapak kepala sekolah. Terus Tuan, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, tak kulit yang berbeda. Yang tadi itu pendukung, sekarang pembuat rasa bersalah. Kalau kita melihat dari segi gaya berbicara, gurunya tadi bagaimana? Ada perbedaan antara posisi yang pertama tadi dengan posisi yang kedua? Ada? Oke, ada. Apa perbedaan tadi? Kalau kita mau Pertama berteriak, kedua anak takut dengan ada bicaranya terlalu keras. ya. Kedua, kalau menurut saya kedua itu ya sudah mulai slow dan anak juga berani. mulai lunak-lunak. Dari segi nada suara, yang tadi pertama penghukum tadi itu keras. Kalau yang ini pembuat rasa bersalah. Kalau kita lihat nada bicaranya ada turun-turun, ya. Kemudian apa lagi tadi yang kita saksikan dari video ini? Tidak langsung mempersalahkan anak yang terlambat. Tidak langsung mempersalahkan anak yang terlambat tersebut. Ada lagi? Anak merasa bersalah kepada ibu. Iya, si anak merasa bersalah. Merasa bersalah telah melakukan hal itu. Menurut saya guru yang membuat rasa anak bersalah dengan mengatakan ibu bisa jantungan dimarahi bapak kepala sekolah, jadi itu membebani siswa. Dia yang membuat dia merasa bersalah karena kata-kata guru. Anak-anak menjadi terbebani. Nurut, Anak menjadi merasa terbebani. Karena gurunya ini berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya antara penghukum tadi dengan pembuat rasa bersalah. Oke, bisa kita lanjut ke posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. posisi sebagai teman. Teman. Kita saksikan lagi videonya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Tadi saya lupa Tapi bawa memang tas ini saya, masuk Bu. yang termasuk yang baik nih. Kamu malah menyalahkan ibu Justru ini yang termasuk kamu. baik. Sama Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? kontak tuh minimal sampai di sini. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Minimal kita ada di Jadi sini. biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman. Ada yang bisa berkomentar untuk posisi ini? Ada Gurunya bersahabat. ada saja lu terus. Apa lagi? Jadi saya ada lebih dekat kepada
peserta didik merasa ada hubungan yang dekat dengan gurunya. Yo, karena gurunya begitu ramah. Karena gurunya ramah, gurunya bersahabat. Iya. Iya kan? Tapi lebih cocok Ya, jadi sudah ada 3 ya, penghubung. Harus actingnya. Itu tadi apa? Pembukuan, bersalah, dan yang ketiga adalah posisi Teman. teman. Mari kita lihat lagi posisi berikutnya. Pemantau. Nah, ya, kan di ruang dan di pemantau. Posisi pemantau. Posisi pemantau. Kota rumah nih, kota ketelamatan rumah. Iya, Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, posisi pemantau. Ada mungkin yang ingin berkomentar tentang posisi ini? Artinya anak-anak di peserta didik berdasarkan buku belajar, berdasarkan sesuai rencana. Iya. Ketika kita berada pada posisi ini, yang kita jadikan acuan adalah peraturan. Apa peraturan kita? Apa konsekuensinya kalau kita melanggar peraturan ini? Selalu kita berada pada putaran peraturan. Peraturan, apa konsekuensinya? Nah, posisi yang ideal, yang sangat diharapkan, kita berada pada posisi manajer. Sebelum saya putarkan videonya, ketika kita mengambil posisi, memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, dari kita guru, memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Hal ini akan, kalau kita korelasikan ke sana, akan membuat anak-anak kita ini merasa bertindak, termotivasi melakukan suatu tindakan karena tidak enak sama ibu guru, tidak nyaman. Ketika kita berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, akan menyebabkan anak-anak kita bertindak, berperilaku karena takut dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian, ketika kita berada pada posisi teman, bersahabat dengan anak-anak kita, dan berada pada posisi mengontrol, pemantau, maka motivasi yang ada dalam motivasi yang menyebabkan anak-anak ini bertindak atau berperilaku itu karena mengharapkan imbalan, termotivasi karena mengharapkan penghargaan. Ya, ibu guru ini sangat sayang sama saya, maka saya harus kerjakan PR ini supaya saya dikasih bintang sama ibu guru, mengharapkan penghargaan karena guru saya ini bersahabat dengan saya. Mengharapkan imbalan. Kalau saya melaksanakan tata tertib ini, peraturan ini dengan baik, saya tidak langgar ini,
Ibu guru pasti akan memberikan pujian kepada saya. Posisi teman dan pengontrol membuat anak-anak kita bertindak atau berperilaku karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, posisi mana yang idealnya, yang harus kita berada pada posisi mana? Yaitu sebagai manajer. Dari teori-teori yang kita sudah pelajari di dalam PNM, saya rasa kita semua sudah mengakses PNM, belajar mandiri tentang disiplin positif. Di situ lebih jelas dibahas tentang posisi-posisi ini. Posisi manajer. Kita masuk ke dalam posisi manajer ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi saya. Ada Kakak Emma. ibu saya. Baik, jadi Kakak yang Emma mengingatkan nyender Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajernya. Mungkin ada yang bisa berkomentar tentang posisi ini setelah menyaksikan video tadi. Oke, Ibu silakan. Saling kerjasama antara orang tua dengan ada kerjasama, entah itu dari guru dengan anak dengan orang tua. Mungkin masih ada lagi setelah melihat video ini. Untuk masalah yang dihadapi murid sendiri yang mencari solusinya. Murid sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya sebagai fasilitatornya. Kita memfasilitasi anak ini supaya dia bisa mencari sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Dengan mengingatkan mereka, menyadarkan mereka dengan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Mungkin masih ada komentar yang lain setelah menyaksikan video ini? Ada usaha untuk berubah terkait dengan motivasi intrinsik yang tadi kita sudah bahas. Meyakini nilai-nilai yang mereka yakini, ya, mereka percayai. Dengan demikian akan muncul sendiri motivasi dalam diri anak ini untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, untuk mencari jalan keluar, dan tekad untuk memperbaiki perilakunya.
inilah 5 posisi kontrol guru menurut teori tadi, berpikir menang-menang. Selanjutnya, seorang manajer, maka di situ kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Ya, kalau kita korelasikan lagi ke sana, menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi kita hanya menuntun anak ini supaya anak ini dengan keyakinan sendiri mengetahui keyakinan-keyakinannya dan memunculkan keinginan dari dalam diri sendiri terkait dengan disiplin diri tadi untuk mencapai suatu tujuan mulia, untuk mencapai suatu hal yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Terjadi perubahan dalam diri karena ada motivasi diri secara internal. Di dalam video tadi kita sudah menyaksikan bahwa sebagai seorang manajer menerapkan tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi kita tadi sudah melihat videonya. Ibu guru tadi itu sudah menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi itu. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak ini datang tidak langsung ditanya bagaimana solusi, tetapi kondisinya, keadaannya distabilkan dulu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa proses kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Kesalahan yang dilakukan oleh anak ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran. Berbeda dengan tadi ya, ketika berada pada posisi penghukum, anak ini sudah salah langsung. Menstabilkan identitas bagi seorang manajer, langkah pertama dengan menyadari bahwa anak ini salah, karena memang ini adalah proses belajar. Selanjutnya kondisinya distabilkan dulu supaya anak ini bisa berdiskusi dengan baik dengan gurunya, karena gurunya di sini akan mengambil suatu jalan sebagai penuntun, memfasilitasi anak ini sehingga anak ini nanti menemukan sendiri, menstabilkan identitas. Kemudian masuk ke dalam memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini kita mengakui dan kita meyakini bahwa anak-anak bertindak itu karena ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi. Ada suatu kebutuhan. Jadi ada nanti teori, ada nanti saya akan tampilkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada diri setiap orang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika anak ini datang terlambat, ketika anak ini melakukan suatu tindakan, mungkin ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap sebagai suatu kesalahan. Jadi pada tahap ini validasi tindakan yang salah berprinsip pada teori bahwa setiap anak itu bertindak karena ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang mereka yakini? Ya, jadi kita bukan kita yang memberikan kepada anak, menginformasikan kepada anak bahwa ini keyakinan kelas yang kamu sudah langgar, tetapi dengan menuntut mereka sendiri yang akan menemukan sendiri, oh saya begini, saya sudah melanggar keyakinan. Apa yang harus dilakukan supaya tindakan ini bisa ada jalan keluarnya? Bukan kita yang langsung, kamu harus begini, tapi si anak sendiri yang menemukan sendiri apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam menerapkan segitiga restitusi ini berfokus pada penumbuhan motivasi intrinsik dari dalam diri anak ini sendiri. Ya, ini tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita sadar bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Orang lain pun pernah, saya pun pernah. Nah, jadi kata-kata ini bisa kita katakan kepada anak-anak kita ketika kita menstabilkan identitas. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Bukan kamu saja. Menstabilkan identitas. Kemudian yang ke atas ini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Apa alasan kamu, nak, melakukan tindakan ini? Nah, itu kita berada pada memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang ada pada tahap ini. Ketika kita berada di tahap ini, prinsip kita adalah tindakan anak ini karena ingin memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dalam kelas kita? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dengan menanyakan hal-hal seperti ini, si anak ini akan kembali melihat dalam dirinya sendiri. Oh, saya sudah begini karena keyakinan kelas yang kami sudah sepakati dalam kelas. Begini, ternyata saya begini. Bukan kita yang menunjukkan kepada anak, tapi anak sendiri ini yang secara sadar menemukan sendiri. Oh, iya. Menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap supaya kita bisa ada yang menentu ini, supaya kita ada yang tegang. Tahap yang pertama itu adalah tahap, boleh kita semua menyebutkan yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, itu tentang model berpikir menang-menang. Jadi ada 5 posisi kontrol, dan yang idealnya bagi kita, khususnya pada kurikulum merdeka ini, kita diharapkan berada pada posisi ini.
manajer. Dengan menerapkan posisi manajer akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, diaplikasikan dengan penerapan segitiga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menemukan. Selanjutnya, dari teori kontrol ini ada lagi pernyataan yang mengatakan bahwa realitas semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sekaitan dengan ini, kita, anak-anak kita punya kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan. Mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan ini barangkali merupakan suatu kesalahan bagi kita, tetapi anak-anak ini melakukan kegiatan misalnya mengganggu temannya. Bagi kita barangkali itu merupakan suatu kesalahan, tetapi sebenarnya anak-anak ini bertindak karena dia senang kalau ya seperti itu, ya, yang membutuhkan kesenangan. Ketika anak-anak tertawa bersama dengan dia, mungkin itulah kebutuhan yang dia inginkan, merasa senang. Dan kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan berekspresi. Ya, jadi sekaitan tadi dengan tindakan-tindakan anak yang ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada level atau pada tahap validasi tindakan yang salah, disinilah kita menemukan apa sebenarnya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak ini sehingga anak ini melakukan suatu perilaku. Apakah dia ingin penguasaan, kebutuhan ingin berkuasa di dalam kelas, sehingga dia bertindak seperti itu. Misalnya ada yang suka melakukan bersama dengan teman-temannya di dalam kelas, mungkin kebutuhannya itu dia mau diakui supaya teman-teman saya ini mengakui saya ini hebat, sehingga ya terjadilah main-main tangan dalam kelas. Jadi nanti di dalam pada saat kita menerapkan tentang segitiga restitusi ini dengan berbincang-bincang kepada anak, di situ kita nanti bisa mengetahui bahwa oh sebenarnya anak ini melakukan ini karena ternyata dia mau diakui oleh teman sekelasnya bahwa dia hebat, dia ingin berkuasa. Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Mungkin di dalam keluarganya tidak pernah di keluarganya tidak pernah diakui bagaimana dia. Makanya di dalam kelas bertindak seperti itu karena ingin kebutuhannya itu terpenuhi. Ya. Jadi penting sekali di sini kita pada saat kita menerapkan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, fokus kepada kebutuhan apa sih yang ingin anak ini penuhi. Kita bertindak hanya sebagai fasilitator saja. Kita melakukan pembicaraan, dialog dengan anak. Dari dialog itu kita akan memperoleh informasi bahwa ternyata anak ini
ingin memenuhi kebutuhannya yang seperti ini. Nah, anak ini akan terbuka kepada kita pada saat di sini level ini bisa berhasil. Menstabilkan identitas. Ini ya, menstabilkan identitas. Anak ini akan menjawab, akan secara tidak terbebani mengungkapkan isi hatinya kalau di sini mereka sudah nyaman. Kalau di tahap menstabilkan identitas mereka sudah nyaman berbicara dengan gurunya, sudah enak, tidak ada perasaan-perasaan takut dihukum. Mereka sudah nyaman di sini, maka lanjutlah dialog kita pada ini seputar apa sih kebutuhan yang ingin dia penuhi sehingga anak ini berbuat seperti ini. Nah, sini akan kita mengetahui pada tahap yang kedua ini. Kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar ini pada diri setiap manusia ada. Dengan diskusi, dialog dengan anak, akan terjawab nanti si anak ini, oh ternyata dia begini. Nah, jadi di tahap ini kita juga harus punya keterampilan untuk berkomunikasi dengan anak. Setiap anak itu berbeda, kebutuhan pun berbeda-beda, karakteristik pun berbeda-beda. Ada yang lama kita ajak berbicara, ada yang lama prosesnya pada tahap ini sampai dia nyaman mengungkapkan semua isi hatinya. Ada yang sebentar saja pada proses ini sehingga langsung merasa nyaman kepada gurunya, bisa langsung terbuka kepada gurunya, mengungkapkan semua hal-hal yang ada di dalam dirinya sehingga kita bisa mengetahui apa kebutuhan yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh anak ini. Nah, setelah kita sukses di sini, masuk di dalam di mana anak ini mencari solusi sendiri atas apa yang menjadi permasalahannya. Dengan meyakini keyakinan-keyakinan, dia bisa mencari lagi solusi dari apa yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, pada pendidikan guru penggerak ini, kami diberikan juga sebuah tugas untuk mempraktekkan akan segitiga diskusi. Saya beberapa hari yang lalu melakukan praktek ini kepada anak didik kita. Saya mengambil kelas 7B, saya video, saya buat skenario tentang suatu tindakan anak-anak di dalam kelas. Kemudian saya mengadakan perbincangan, dialog dengan anak-anak tersebut. Saya mencoba untuk melakukan ketiga tahap ini. Nanti saya akan putarkan videonya kami dan saya akan tampilkan pada saat ini. Mari kita simak dan setelah itu mungkin ada refleksi bagi saya untuk bisa ke depan bisa nilai.
Iya, masuk. Ada Fadil. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Kabarnya hari ini, Fadil? Baik, Bu. Ya, Fadil tahu tidak kenapa hari ini Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi waktu ulangan di kelas, saya memperhatikan Fadil diam-diam mengambil HP dari lacinya, kemudian menggunakan HP itu mencari jawaban dari internet dan menjawab soal ulangan. Apa itu betul, Fadil? Betul, Bu. Maaf, saya sudah salah. Iya, jadi Fadil, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Fadil juga pernah berbuat salah. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu mau membantu Fadil supaya Fadil bisa menyelesaikan masalah ini. Pasti Fadil punya alasan kenapa hal ini Fadil lakukan tadi di kelas. Kemarin saya tidak belajar, Bu. Tidak belajar? Ya, Bu. Kenapa tidak belajar? Padahal kan saya sudah umumkan bahwa kita akan ulangan, silakan belajar. Kemarin saya bermain HP sampai larut malam. Main HP sampai larut malam? Wow, kenapa bisa begitu, Fadil? Kemarin saya diberikan HP paman. Saya menggunakannya sampai larut malam. Fadil ulang tahun kemarin? Ya, Bu. Wah, selamat ulang tahun, Fadil. Semoga panjang umur, sehat selalu. Fadil jadi anak yang baik, yang bisa membanggakan orang tuanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Fadil ya. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Terus, apa Fadil masih ingat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang kira-kira hari ini Fadil sudah langgar? Masih, Bu. Apa itu, Fadil? Kejujuran, Bu. Kejujuran. Apa Fadil yakin bahwa setiap manusia itu harus jujur? Yakin, Bu. Apa Fadil yakin bahwa kejujuran itu harus kita miliki sebagai seorang manusia? Ya, Bu. Ya. Terus kalau Fadil sudah yakin, kira-kira Fadil akan berbuat apa setelah ini? Saya akan belajar di rumah, Bu, dan tidak bermain HP terus. Belajar di rumah dan tidak akan bermain HP terus. Ya, Bu. Masih ada lagi yang Fadil ingin lakukan? Saya tidak akan membawa HP ke sekolah jika tidak disuruh oleh guru, Bu. Jika tidak disuruh oleh guru, tidak akan membawa HP. Tapi kalau gurunya menyuruh untuk membawa HP ke sekolah, saya akan membawanya, Bu. Oh iya. Nah, setelah tadi Fadil sudah katakan bahwa Fadil akan rajin belajar di rumah, Fadil tidak akan main HP sampai larut malam. Kira-kira hal-hal seperti itu kapan mulai dilakukan? Hari ini, Bu, setelah pulang sekolah saya akan belajar, Bu. Hari ini? Ya, Bu. Oh iya, bagus Fadil. Jadi Fadil punya niat baik untuk memperbaiki diri ya, dengan belajar yang baik di rumah, tidak menggunakan HP lagi sampai larut malam, dan kalau tidak disuruh ke sekolah membawa HP ke sekolah, tidak akan membawa ya. Bu. Iya, semoga niat baiknya Fadil ini berjalan dengan baik dan Fadil bisa menjadi anak yang baik dan bisa membanggakan orang tua. Pas dulu Fadil deh. Ya. Kemudian yang posisi kedua,
siang. Selamat siang Andini. Silakan masuk. Silakan duduk nak. Mana kabarnya hari ini Andini? Baik Bu. Andini tahu tidak kenapa Ibu panggil hari ini masuk dalam ruangan saya? Tidak Bu. Ya, begini Andini. Tadi waktu pembelajaran di kelas, saya memperhatikan Andini melakukan sesuatu kepada Immanuel sampai Immanuel terjatuh. Minta maaf Bu. Nah, jadi Andini, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Andini juga pernah berbuat salah. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, Ibu di sini memanggil Andini ke sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu mau membantu Andini supaya Andini bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Ya, pasti Andini punya alasan kenapa Andini melakukan hal tersebut. Karena saya jengkel Bu ke Immanuel. Jengkel? Iya Bu. Jengkel kenapa Andini? Karena Immanuel berkali-kali mengejek saya Bu. Oh, berkali-kali mengejek Andini. Jadi Andini berbuat seperti itu di kelas tadi ya? Iya Bu. Andini masih ingat tidak kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita yang pernah kita bahas dulu di dalam kelas? Masih Bu. Apa saja itu Andini? Menjaga ketertiban kelas, menghargai teman, dan tidak mengganggu teman Bu. Tidak mengganggu teman. Nah, itu Andini sudah tahu semua. Dari semua yang Andini tadi sudah katakan itu, mana yang hari ini Andini telah langgar? Saya tidak menjaga ketertiban kelas Bu. Dengan jatuhnya Immanuel membuat teman-teman dalam kelas menjadi ribut. Oh, menjaga ketertiban itu yang Andini sudah langgar hari ini. Jadi apakah kamu yakin sebagai siswa kita harus menjaga ketertiban di dalam kelas? Ya Bu. Nah, kalau Andini sudah yakin akan hal itu, selanjutnya apa yang akan Andini lakukan ke depan? Saya akan minta maaf kepada Immanuel Bu. Minta maaf kepada Immanuel. Tidak mendendam lagi. Tidak mendendam. Bagus. Tidak mengganggu teman lagi Bu. Tidak mengganggu teman lagi. Iya, Andini sudah punya niat untuk minta maaf kepada Immanuel dan tidak mengganggu teman lagi. Nah, kira-kira kapan hal ini bisa Andini lakukan? Saya akan minta maaf kepada Immanuel hari ini Bu. Hari ini. Terus untuk tidak membuat kegaduhan lagi dalam kelas, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Iya, jadi saya sangat senang hari ini Andini punya niat yang baik untuk menyelesaikan masalah sendiri dan bertekad untuk tidak membuat keributan lagi dalam kelas ya, dengan tetap menjaga ketertiban pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, terima kasih Andini. Semoga niat baiknya ini bisa berjalan dengan baik dan Andini bisa menjadi anak yang baik ya. Oke, tos dulu. Iya, terima kasih. Ya, demikianlah untuk dua video yang boleh saya tampilkan pada hari ini. Dua kasus yang saya sudah coba untuk menerapkan kedua segitiga restitusi ini di dalam dua kasus yang berbeda. Di akhir dari kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan refleksi dengan metode 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penyerapan. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksinya, apa yang dirasakan hari ini,
apa peristiwa yang dialami hari ini, apa pembelajaran yang didapat dari kegiatan kita berbagi hari ini, dan bagaimana komitmen kita penyerapan ke depan. Di akhir sesi ini saya persilakan, mungkin ada yang ingin mengungkapkan refleksinya. Boleh saya? Ya, silakan Bu. Ya, saya ingin berefleksi tentang pembelajaran yang dapat saya pahami pada saat ini melalui materi ini, yaitu tentang posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru jika siswa melakukan pelanggaran, yaitu pada posisi manajer, di mana siswa yang melakukan pelanggaran itu tidak langsung diberikan hukuman, tidak dihakimi kesalahannya, namun diajak berdiskusi sampai siswa dapat menemukan jalan keluarnya sendiri. Bukan karena takut dengan guru, namun karena itu memang harus diperbaikinya dan dilakukannya. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan itu metode tentang penerapan segitiga restitusi, di mana ada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak, seperti dalam contoh tadi dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu anak tidak takut terhadap kesalahan yang dialaminya, tetapi ada upaya untuk memperbaikinya. Ada kesadaran bahwa itu salah, dan siswa sendiri dapat menemukan dari permasalahan yang dilakukannya, dan semoga saya dapat menerapkannya. Kalau tidak salah ini mirip-mirip juga dengan coaching, dan di dalam PMM, dalam pelatihan mandiri, kebetulan saya sedang mengakses tentang coaching. Video-videonya sedang saya akses. Setelah itu mau melakukan aksi nyata tentang coaching. Itulah pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Barangkali kita memberikan aplaus dulu. Ibu Kepala Sekolah sudah berefleksi seputar pembelajaran hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin berefleksi. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Dari materi yang saya sudah dapatkan, saya ambil masalah peristiwa dengan anak wali saya, yaitu Margolinus. Selama ini berulang-ulang selalu ada di rumahnya Pindan. Biasa cuma simpan tas di kelas, dia di atas lagi duduk-duduk. Ternyata setelah saya selidiki, saya peluk-peluk bahunya, "Margo, kenapa tasmu ada di kelas sementara kamu ada di atas?" Dia bilang, "Bagaimana ibu? Kalau adikku salah, saya yang duluan dipukul." Saya bilang, "Oh, kenapa dipukul?" Itu bapakku, ringan tangan." Saya bilang, "Tapi Margo, kalau tidak belajar dengan tindakan bapakmu, kira-kira bagaimana masa depanmu? Apakah kamu tidak merasa rugi?" Dia bilang, "Saya rugi Bu, tapi tidak enak saya rasa karena emosiku, saya marah karena sering dipukul bapak." Ya, di sini saya terapkan kerjasama dengan orang tua. Saya bujuk-bujuk, "Apakah Margo mau berubah?" "Iya Bu." Kemudian saya diam-diam SMS mamanya, "Ibu, bukan saya campuri urusan anak dengan orang tua, tapi menurut informasi Margo bahwa sering dipukul bapaknya." Dia bilang, "Iya Bu, itu bapaknya itu terlalu ringan tangan, salah sedikit pukul anaknya." Saya bilang, "Ibu, bukannya saya campuri, tapi bisakah ajak anaknya ibu baca Alkitab sebelum tidur, ajak berdoa,
Kemudian kasih tahu bapaknya jangan cepat dipukul, karena kalau anaknya ibu nanti sudah kebal tentang pukulan, bisa-bisa anaknya ibu melawan ibu sendiri nanti dengan bapaknya, karena anaknya sudah kebal. Kemudian saya tanya lagi Margo, apa bapakmu masih sering? Dia bilang sudah tidak Bu. Bahkan saya kasih tugasmu Margo sudah berapa kali baca Alkitab? Setiap malam Ibu. Lama kelamaan Margo sudah tidak ke rumahnya pindah. Kemudian saya tanya, apa Margo sudah sadar untuk berubah, tidak ke rumahnya lagi pindah? Iya Bu. Jadi saya lihat selama ini sudah tidak ke atas lagi. Jadi itu saya syukuri. Ya, kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Agus. Secara tidak langsung sudah menerapkan yang itu tadi, segitiga restitusi. Mungkin masih ada lagi. Bagaimana perasaannya hari ini ketika sesi berbagi ini kita lalui dari awal hingga akhir? Mungkin ada yang mengantuk, mungkin ada yang atau bagaimana? Ada kayak yang ingin berefleksi tentang perasaannya hari ini? Kalau sudah tidak ada yang ini, saya akhiri dulu sesi kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi, kolaborasi dari rekan, dari Ibu Kepala Sekolah, dari rekan-rekan guru di dalam komunitas belajar kita ini. Kita berharap komunitas belajar kita ini merupakan wadah bagi kita di sekolah ini untuk saling melengkapi. Saya memohon maaf atas kekurangan saya dalam membawakan materi kali ini. Mungkin dari penjelasan tadi banyak yang tidak dipahami, pembawaan saya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum menutupnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kiranya apa yang kita sudah dengarkan hari ini, apa yang telah saya bagikan hari ini, boleh kita pahami dan bisa menjadi referensi lagi bagi kita di dalam mewujudkan akan pendidikan yang baik di sekolah kita tercinta ini. Demikian untuk sesi berbagi pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semuanya kabarnya baik, semuanya sehat. Ibu sangat senang sekali. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan di dalam kelas kita. Ya. Kalian tentunya pasti menginginkan kelas yang bagus ya. Kalian pasti menginginkan suasana kelas kalian saat kalian belajar mendukung kalian untuk belajar, tidak mengganggu kalian untuk belajar ya. Iya. Nah, suasana-suasana seperti apa yang kalian inginkan tercipta di dalam kelas kita? Hari ini saya akan membagikan kertas ini. Saya nanti akan bagikan satu persatu. Kalian nanti menuliskan di sini apa-apa yang kalian harapkan, apa-apa yang kalian akan lakukan, apa-apa yang kalian akan sepakati untuk kita bahas bersama hari ini. Ya, dari masing-masing anak nanti menuliskan pada kertas ini satu keinginannya atau satu harapannya pada kertas ini, dan nanti kita tempelkan di depan sama-sama ya.
Bagi yang sudah dapat silakan tulis apa yang akan nanti kita bahas dalam membentuk sebuah kesepakatan di dalam kelas kita. Oke, anak-anak silakan ditempel di depan. Jadi kita coba dulu lihat sama-sama semua ini. Kita samakan mana pendapat yang sama. Kita kumpul-kumpulkan dulu ya. Oke, ini tidak mengganggu teman saat sedang mengerjakan tugas. Tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas. Ya, saya taruh dulu di sini. Berdoa tadi itu kita tempatkan di sini. Tidak berbicara kasar kepada teman. Masuk di mana ini? Tidak berbicara kasar. Apakah sama kalau tidak mengganggu teman? Sama? Sama. Oke, kalau sama kita tulis di sini ya, sama-sama ini. Intinya sama. Tidak duduk dalam kelas. Di mana tempatnya? Ini ya. Tidak mengganggu.
kemudian kesepakatan kelas kita yang akan kita bahas di kesepakatan. Ya, jadi anak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita siapkan 5 ya. Kita bahas bersama nanti keyakinan apa yang akan kita sepakati di sini. Nah, oke, sudah ada 5 ya. Jadi anak, di sini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita masukkan dalam keyakinan apa ini? Beriman. Oke, ini beriman. Oke. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi ini beriman, ya. Kalau yang kedua, sopan santun, menghargai guru. Ini keyakinan kelas apa yang kita mau sepakati di sini yang sehubungan dengan sopan santun? Saling menghormati. Oke, saling menghormati. Di sini saling menghormati. Nah, yang ketiga di sini banyak sekali. Tidak bermain saat belajar, tidak merusak, tidak keluar, tidak ribut, datang tepat waktu, tidak ribut. Ini apa ini? Ketertiban. Ya? Ketertiban. Oke, nilai ketertiban. Jadi kita yakin di dalam kelas kita bahwa kita ada keyakinan bahwa ketertiban kelas itu harus kita jaga dengan baik. Nah, salah satu contohnya menjaga ketertiban itu dengan tidak ribut. Ya, begitu ya? Oke, ini semua. Tidak bermain. Oke, masih di sini. Nah, sekarang mengembalikan barang yang dipinjam, melaksanakan piket, mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas. Ini sehubungan dengan apa? Tanggung jawab. Bagus sekali. Ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Nah, yang keempat, sekarang yang kelima, tidak membuli teman, tidak menyakiti teman, tidak mengejek teman, tidak memukul teman. Ini apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, bagus. Kita taruh di sini ya. Saling apa? Menghargai. Menghargai. Nah, sudah ada 5 keyakinan kelas kita. Apakah kalian sudah setuju dengan kelima keyakinan kelas kita ini? Setuju. Nah, keyakinan kelas kita ini bisa membuat kita memunculkan motivasi dalam diri kita. Dengan memotivasi diri kita, berarti kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Mau menjadi anak yang disiplin? Mau. Mau menjadi anak yang punya karakter yang baik? Mau. Sesuai dengan karakter yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai tersebut ada di dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa saja itu? Masih. Apa coba yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mantap. Yang kedua,
di ACC oleh ketua kelas atas nama Nadia. Tanda tangan di sini Nadia bahwa ini betul-betul kesepakatan bersama kita. Oke, terima kasih Nadia, kita berikan aplaus, kita berikan tepuk tangan untuk kesepakatan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fadil. Hari ini saya senang sekali diajak Ibu Karni untuk melakukan praktek mengatasi masalah siswa di sekolah. Saya diajak mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Ibu Karni. Assalamualaikum, perkenalkan saya Andini. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan ide-ide saya sendiri. Terima kasih Ibu Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Nadia. Dan saya Randi. Kami adalah siswa kelas 7A. Saya dan teman-teman saya di kelas sangat senang ketika diajak oleh Ibu Karni untuk membuat kesepakatan kelas yang kami buat dan kami sepakati bersama dalam kelas kami. Kesepakatan kelas tersebut akan kami desain dengan baik supaya menarik dan akan kami tempel di dinding kelas kami supaya dapat kami baca setiap hari. Terima kasih Bu Karni. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.